Untuk lebih melancarkan acara dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom komentar, dan selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan mikrofon device masing-masing. Untuk mendapatkan file presentasi dapat di-download, dan untuk melihat rekaman kajian lalu dapat diakses via YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Kepada Dr. Ahmad Kurnia, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, petunjuk Al-Quran, contoh Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang beriman lainnya. Tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran, tidak ada putus-putusnya. Insya Allah kita akan memperbaiki diri dan mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran. Dan insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita semua. Panca indera juga sebagai syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, orang-orang beriman lainnya yang telah lulus dalam ujian dunia ini, yang telah memberikan contoh teladan terbaik, umat terbaik sepanjang zaman, yang seharusnya kita menirunya, ya, yang seharusnya kita berusaha memperbaiki aktivitas kehidupan hari-hari kita, mencontoh Rasulullah SAW, dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallaha falyastajibuli dan seterusnya. Kalau kamu mau disayang Allah, ya, contohlah aku. Ya, contoh aku itu artinya apa? Rasulullah ini, ya, bayangkan nggak bisa tulis baca, ya, turunnya surat Al-Quran itu separuh-separuh. Terus sudah gitu Rasulullah juga udah mengaku bahwa aku ini sama seperti kamu. Al-Quran juga sama yang seperti sekarang ini. Ya, kok kamu nggak bisa gitu mencontoh aku? Ya, nah sekarang pertanyaannya cuma satu. Ini sebetulnya kita udah sampai level mana sih mencontoh Rasulullah? Ya, nah mulailah kita bikin skala prioritas. Ya, oh saya mencontoh Rasulullah hanya sekedar maaf sekali lagi di jenggot aja, ya. Terus pakai gamis aja, oh di sholat aja, oh di puasa aja, ya. Kita mulai bikin. Oh sementara saya menggali ilmunya belum nih. Padahal ini yang terpenting. Ya, terpenting apa? Karena Al-Quran ini akan mempesona seluruh dunia apabila kita bisa menggalinya. Ya, bayangkan, ya, misalnya kayak Ibnu Sina atau Avicena, ya, orang menyadari bahwa di zaman itu dia bisa menggali. Kita di zaman sekarang seharusnya ini bisa, ya. Dan kita harus tahu semua program selamat di dunia ini, semua program untuk rahmat, karunia, kemuliaan semua ada di Al-Quran. Ya, nah sekarang kita nggak mau. Dasarnya apa? Kita nggak rindu untuk menggali Al-Quran ini. Dasarnya apa nih? Hah? Kita mau sok pinter di hadapan Allah. Makanya Allah bilang apa? Walaqad ji'nahum bil kitabi fasalnahu alaihim udah warahmatan liqaumin yu'minun. Aku turunkan Al-Quran itu secara rinci dari ilmuku, ya, sebagai pelajaran dan rahmat bagi seluruh alam. Dari secara rinci dari ilmuku, asal kamu bisa menyusunnya secara rapi. Surat 11 ayat 1, Alif Lam Ra kitabun ukimat ayatuhu summa fusilat. Dengan menyusun secara rapi itu kita jalankan sehingga kita nggak ada takut dan gelisah. Kul nabi tu minha jami'a apa imayatan aku bini udan paman tabiya udaya pelaukun alaihim walam janun. Dengan itu kita diajarkan oleh Allah nih. Alazi alamal bikalam. Alamal insana malam ya'lam. Aku akan ajarkan kamu dengan pena
Aku akan ajarkan kamu apa-apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Ya. Nah, di mana itu aku peroleh? Di Al-Qur'an. Dengan kita belajar Al-Quran itu, ilmu Al-Quran itu ada di semua alam ini. Inna fi khalqis samawati wal ar, dan seterusnya. Surat 3 ayat 190. Ya, kamu akan lihat di segenap penjuru dan dirimu sendiri. Itu seluruh kalimat Al-Quran itu bagi orang yang berakal, bagi orang yang bertakwa. Ya, dengan kamu bisa mempelajari itu, kamu nggak mungkin akan mengaku-ngakui, oh ini sembuh karena saya. Oh, ini karena kaya karena kepintaran saya. Oh, ini karena alat saya. Ya, kita tuh digoda yang bertarung antara filosofi dunia sama filosofi akhirat. Yang hanya bisa dilihat itu semua dengan kalimat Al-Quran. Tanpa kalimat Al-Quran kita nggak bisa lihat. Ya. Semua program di dunia udah ditentukan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, karena apa? Itu hak Allah, surat 16 ayat 9. Hak Allah untuk ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, untuk menguji kita. Ya. Berhasil atau tidak sudah ditentukan Allah. Surat 57 ayat 23. Ya, seluruh yang ada musibah yang terjadi di dunia ini udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, supaya kamu tidak terlalu bergembira pada yang dikasih nih. Seluruh permintaanmu dikasih nih. Jadi yang baik. Ada atau jangan kamu terlalu sedih bagi yang nggak diizinkan sama Allah. Nah, pakailah itu antara yang berhasil sama yang nggak berhasil sebagai simbiosis mutualisme. Surah 43 ayat 32. Supaya apa? Itu untuk dirimu sendiri. In asantum asantum lampusikum wa in asantum palaha. Surat 17 ayat 7, surah 41, 46, 45, 15. Dengan itu akan aku libatkan itu semua. Satu jadi 10, 6 ayat 160, atau Al-Baqarah 261. Satu jadi 7 atau 700. Waduh, ketemu semua tuh. Dengan itu akan terjadi komunitas nanti yang saling menolong. Nanti di hadapan Allah. Semua bersaksi, Panjang Indah bersaksi, sahabat kita bersaksi. Jadi jangan diakuin itu. Itu semuanya udah ada. Ya. Bila berhasil, mungkinkah karena memang sudah ditakdirkan berhasil, ya, atau ya kita mau ngaku-ngakuin nih, ya, oh kita umur panjang nih, saya sebagai dokter umur panjang karena saya pakai ini nih. Oh ini misalnya nggak berbekas. Oh ini karena saya pakai alat robotik nih. Padahal apa? Ya memang udah proses remodelingnya itu sempurna. Apalagi kalau disesuaikan tipe privati tipe 1, ya akan sempurna, hilang. Cuman ukurannya apa? 2 bulan. Dari 2 bulan ini orang berusaha apa? Menipu. Oh ini sekarangnya nanti bagaimana kalau keloid? Keloid itu akan terjadi juga pakai pakai apa? Endoskopi atau apa terjadi juga. Cuman kan kita maunya kalau bisa jangan yang terlalu mahal lah. Ya, ngapain? Ya, karena bila mengakui atau numpang benar, takutnya seluruh amal ibadah kita akan hilang. Padahal teori yang sama pun bila dicoba dengan yang lain belum tentu hasilnya akan sama atau mungkin sama. Ya, tadi yang seperti saya bilang, oh dioperasi sama konvensional sama ini sama aja. Bahkan kalau seandainya kita pakai alat-alat yang serba canggih, seperti endoskopi, jangan-jangan nanti kita akan apa melanggar hukum soil and seed and soil, benih dan tanah, malah nanti makin menyebarin. Ya, ya. Yang gagal pun jangan diandaikan, oh coba ya kalau seandainya saya ngikutin gini, mungkin saya nggak gagal, nggak ini. Dan itu dijelaskan juga di Al-Quran, surah 4 ayat 78, baca deh. Iya, Begitu dia surat ditimpa musibah, dia bilang, oh ini karena Musa nih, atau karena saya ngikutin Muhammad. surat An-Nisa 78 ya, Dok. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah.
Maka mengapa orang-orang itu atau orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Sadaqallahul azim. Udah jelas ya. Jangan pakai teori numpang tenar ya, atau teori numpang gagal karena ngikutin Al-Quran ya. Ya. Hah? Ingatlah apapun hasilnya, mau nggak semuanya ditujukan kepada Allah untuk menggapai akhirat. Seperti Nabi Sulaiman dikasih dengan kelebihan luar biasa, ya dia berkata, ini untuk menguji aku. Aku itu bersyukur atau tidak. Ya, surah 27 ayat 40 pada waktu singgasana Ratu Balkis datang dan sekejapan mata. Ya, kita apa? Oh ini sembuh karena aku, karena alat kan. Nabi Sulaiman aja begitu hebat nggak ngomong begitu. Ya, Nabi Ayub aja nggak ngomong tuh. Dia terpasrah. Usaha aja boleh, tapi usaha yang tidak terlalu berlebihan. Ya, bila dikasih musibah pun kembalikan pada kitab petunjuk Al-Quran. Karena kegagalan pun akan semuanya menuju rahmat Allah. Saya selalu bilang, Bu, nggak usah takut, Bu. Gagal ini Ibu bersabar aja, Bu. Ya, Insya Allah ini jalan menuju sorga Ibu. Nanti kalau Ibu jalan duluan ke sorga, jangan lupa sama saya ya. Bela saya. Ya, saya selalu bilang gitu sama pasien. Ya, ingatlah Allah Maha Adil dalam segala cobaannya. Hanya manusialah yang berprasangka macam-macam. Padahal yang baik bagi manusia belum tentu baik bagi Allah. Yang buruk atau gagal belum tentu juga buruk bagi Allah. Semuanya adalah sama, cuman bagaimana mensikapinya. Ingatlah, manusia di dunia ini untuk diuji, untuk istiqomah dan yakin gak dengan kalimat Al-Quran. Kalimat yang telah dijalankan sempurna oleh Rasulullah, para sahabat, orang beriman lainnya. Ya Allah, mantapkanlah hati ini selalu bersabar dan bersyukur dalam segala pemberian duniamu. Paskuruni askurku, waskuruli walatakburun. Surat berapa itu, Pi? Ibrahim, Dok. 14. 14 7 ya, Dok. Iya, 14 ayat 7, satu Iya itu lain benar. sakatum la dan aku lain kafatur. Kayak yang tadi saya omongin itu pas kuliah askutu, mas kuliah wala takfurun, itu Al-Baqarah Sorry. 152. Oh, Ya, ingatlah selalu aku akan ingat sama kamu. Bersyukurlah selalu kamu padaku, jangan kamu kufur. Ya, jadi udah jelas ya. Yuk, terus. Ini kita lihat. Kita itu semuanya udah diprogram sama Allah. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Ya, udah diprogram supaya kamu yang gagal jangan bersedih, yang berhasil jangan bergembira dan sombong. Semuanya itu udah program. Jangan ngaku-ngaku ini surah 4 ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Keburukan apapun yang menimpamu dari kesalahan dirimu sendiri karena kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul pada seluruh manusia. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jangan kita seperti Karun. Saya kaya karena kepintaran saya. Ya, surah 28 ayat 78. Ya, oh saya kayak gini. Tapi apa Nabi Sulaiman enggak. Ini untuk uji aku. Jadi ada dua pendapat beda nih. Ya. Jadi kita ikutin siapa? Ya Nabi Sulaiman. Ya, sama. Di dunia ini begitu juga. Itu apa? Untuk menguji kita. Jangan ngaku-ngakuin. Bersyukur terus sama Allah. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Ya, apabila kemakmuran datang pada mereka, mereka berkata inilah karena usaha kami. Jika kami ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab perjalanan itu kepada Musa. Ini waktu zaman Firaun nih. Dan pengikutnya. Sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kalau kita seperti itu, surat 39, 49, 50, sungguh orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu. Maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, nah bahkan nih ya, dia bilang, oh gua
jadi ngaku Tuhan ini memang gue pinter, memang saya layak. Ah, ini nggak benar ini. Ya, nah, jadi peradab selalu kisah-kisah itu semua akan terulang sama seperti sekarang. Oh, zaman Nabi Musa ada forumnya, sekarang kita ada nih apa evidence base. Ya, ya, ya. Hati-hati sekali lagi. Hati-hati. Kita ini akal kita ini sangat berperan dalam memilih kita surga apa neraka nih. Seperti besok nanti kita sampaikan. Ya, mulai kita menggali, nggak ada ruginya kok. Ya, insya Allah kalau kita terus menggali itu, kita akan ditunjukin semua jalan menuju jalan Allah. Ya, terus kita lihat. Ya, wahai orang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita nggak berhasil, bersabar. Sampailah kabar gembira pada orang yang bersabar. Ya bersabar. Ya, hanya orang yang bersabarlah yang aku kasih pahala tanpa batas. Kalau kita gagal, ya kita bersabar. Bayangin, ya, yang berhasil nih, satu keluarga pakai kapal super yachtnya, tenggelam di lautan. Ya, termasuk anjing-anjingnya ikut mati, anak-anaknya, harta kekayaannya habis di situ yang dibawa saat itu. Ya, jadi apa itu membawa senang dia? Enggak. Bayangin mati tenggelam kayak apa tuh? Ya, mungkin seperti matinya tenggelam Firaun. Ya, surah 10 ayat 91. Baru dia bertobat. Nggak ada gunanya. Ya, jadi nggak ada jaminan. Di kapal super mewah pun, kapal Titanic yang begitu mahal luar biasa besarnya, ya terus sudah gitu fasilitasnya lengkap, tenggelam mah tenggelam aja, ya jangan ngakuin oh ini kapal Titanic ini kalaupun Tuhan ngasih aja nggak bakal tenggelam nih, oh sombong dan ya terus ya kita lihat manusia itu hanya berusaha, hasil kita nggak tahu, jadi hasil sesuai dengan program Allah. Usaha-usaha aja. Sekarang pertanyaan kalau usaha kita berusaha, hasilnya nggak tahu, pertanyaan perlukah kita berbayar mahal mengikuti bahasa evidence base? Oh nanti dulu, ya. Walaupun itu seluruh pendapat orang ahli, ya, jangan mau kita ikutin, karena kita ada apa? Pengkoreksi, yaitu Al-Quran, Al-Haqqu mirobika pada takunana minal mumtarin, Al-Baqarah 147. Ya karena kita nggak mau pakai koreksinya Al-Quran akibatnya apa kita ditakut-takutin sama manusia takut tapi sama Allah nggak takut kan aneh ya ya nah sekarang kita lihat tawakal itu kita ingin pintar kita tapi nggak mampu nih ya oh kita mau ikut sekolah nggak kita nggak mampu alihkan ke yang lain ngajar sama Mister Google aja ya kita latih ya kita ikut kursus yang serba murah ya misalnya apa yang serba murah misalnya potong rambut ya sederhana tuh lihat aja cara potong rambut pasti dipelototin seminggu aja udah bisa asal mau praktekin hasilnya mungkin lebih lebih hebat lihat aja Joni Andrean ya buka cabang potong rambut di sana sini ya lihat aja ya kita sementara apa sekolah udah berbayar mahal mungkin ya segitu ya kenapa kita tidak memaksimalkan panca indera yang diberikan Allah ya coba kita lihat ya di yang lain-lainnya nih ya kayak Mane ya pemain bola terkenal Pele nggak mampu tapi dengan dia latihan kakinya dan sedikit otak aja ya udah hebat nih kita yang dilatih dengan dunia ini nggak ada sekaya itu nggak ada setenar itu ya terus ya bahkan kita ditakutin sama mati udah tenang aja semuanya itu udah program Allah
Ya, ingat kisah Ayub. Berhasil atau gagal semuanya adalah cobaan dari Allah. Apakah Nabi Ayub minta sembuh? Enggak. Robbahu ani masa dia dulu antar rahimin. Ya Allah, engkau, aku kena penyakit. Engkau yang maha penyayang dari seluruh penyayang. Ya, Nabi Sulaiman nih, surah 2740. Ya, dibilang nih, ya, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Makanya tadi saya bacain Fashkuruni askurukum waskuru liwahtaku. Jadi kita harus selalu ingat sama Allah. Ini untuk uji aku nih. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Cuman kita lihat nih, ya mudah-mudahan orang yang mengikuti filosofi Al-Qur'annya, umurnya panjang, dia bisa bercerita sama yang lain. Sehingga apa? Allah datang ini, ya melalui cerita dari itu untuk mengasih rezeki ke saya. Semuanya dari Allah, filosofinya Allah. Tenang aja, ya. Terus, ya, entar dulu. Yang tadi, kita berkenalan, Allah yang rancang. Kita suka, rasa suka, Allah yang beri. Kita bersama, Allah yang atur. Kita berbahagia, Allah yang memberi nikmat. Ya, semuanya. Ya, cobalah kita pakai filosofi Al-Quran terus. Ya, nah sekarang kita lihat, ya, kambuh ini kita nggak bisa nilai. Meninggal udah ditentukan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Ya, bahkan dikatakan lagi, apakah kamu tahu besok itu milik kamu? Surat 31 ayat 34. Dan surat 26 ayat 80, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, mulai kita mengatur diri nih, bersiasat. Apa yang kita perbuat nih? Dari urutan, kalau saya baca buku textbook, saya urutin nih. Oh, ternyata saya ada diagnostik, ada terapi tambahan, ada kambuh, ada meninggal. Di mana yang saya bisa perbuat? Bisa nggak saya mengatur disease free? Atau umurnya jadi lebih panjang? Nggak bisa. Semuanya itu program Allah. Jadi saya apa? Sebagai apa nih? Saya adalah sebagai tukang ngangkat yang berdasarkan filosofi bedah tumor itu harus bebas tumor. Hasilnya kita nggak tahu. Ya, cuman ngangkatnya juga jangan berdasarkan filosofi manusia. Karena berdasarkan filosofi Al-Quran, la yukallifullah nafsan illa usaha, maka sahabat dan sahabat. Ya, mengangkat itu harus sesuai kesanggupan dan harus jadi baik. Kesulitan ada kemudahan. Karena yang dikasih Allah ini nggak sia-sia. Jadi apa kita diagnostiknya kita harus mulai nih. Yaitu yang sederhana aja dah. Misalnya pakai USG. Ya, USG ini misalnya, oh kita di sini dididik pakai USG yang yang pakai segala macam, yang mahal ini segala. Nggak usah, sekarang gampang kok. Tinggal beli produknya, paling sekitar 20 juta, ya udah kita pakai untuk di daerah. Atau kita operasi sesuai aja filosofi Al-Quran. Ya, aku tolaknya insana fi asani takdir. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik bentuk, bebas tumor, tapi payudaranya jadi baik. Nah, itu yang kita olah. Begitu juga terapi ajupan. Terapi ajupan apa? Mau lokalnya, mau sistemiknya, ya udah yang sederhana aja. Ngapain yang berbayar mahal? Yang ngakuin, oh ini karena mahal ini. Nanti kalau gagal karena kita nggak ngikutin ini, nggak ada. Semuanya itu adalah cobaan dari Allah. Kita istiqomah nggak? Ya, terus, ya, ini kita lihat nih, ya, alat-alat instrumen yang mahal. Mau apa? USG yang pakai 4 dimensi, mungkin nanti ada 10 dimensi. Ya, nggak ada gunanya. Masukin MRI atau PET scan segala macam, nggak merubah atau memanjangkan umur. Pakai obat-obat mahal, ya, misalnya apa? Pakai microarray, ya, 70 gen, ya, bisa meramalkan aku apa resiko rekuren. Ngapain? Sederhana aja udah selesai. Ngapain kita harus bikin 60 juta atau 80 juta? Atau mungkin nanti ada ini 70 item.
Jadi kalau 1.000 item berapa? 1 miliar. Ini kan duitnya disedekahin. Ya, duitnya disedekahin udah selesai. Ya, oh pakai yang meriksa di laboratorium termewah ini, nggak pusing mau termewah mau apa. Kalau kita berfilosofi ini sederhana, mudah dan murah, enak kan? Rahmat bagi seluruh alam, pasien nggak menderita, ya terus sudah itu pasien nggak berbelit-belit, seperlunya aja. Misalnya apa yang ditanggung BPJS, oke. Yang ditanggung BPJS juga yang nggak boleh terlalu mahal, karena apa, di BPJS ini adalah duit untuk rakyat banyak. Kalau dia bangkrut, ya kira-kira pasien yang lain nggak bisa nih berobat, ya. Nah, itu kita harus mulai bertanggung jawab di situ, ya. Terus, ya, ini kita lihat nih, ada yang operasi dulu yang hilang, ya. Ini ada yang nggak hilang nih, teknik teknik apa BCT, breast conserving treatmentnya itu macam-macam nih, ya. Yang jelas kalau saya selalu beranggapan harus sesuai subunit, merubah payudara, maaf, nenek jadi neneng, itu yang terbaik dan tidak melanggar kaidah onkologi, ya. Oh, ada ini pakai masukin ini apa, radioterapi yang lokal, ngapain disinar segala macam, atau ada yang masukin lokal dalam bentuk apa, dijadiin batu es payudara, atau melalui HIFU, high intensity fokus ultrasound. Pertanyaannya, ya, mau rubah jadi panjang umurnya? Enggak. Kalau enggak, ngapain kita harus berbasis mahal semua? Ya, jangan itu kita akuin. Ya, ini semuanya persoalan dikasih Allah nih. Jadi kalau persoalan dikasih Allah, baik balikan lagi dengan hukum Allah yang mudah, murah, sehingga pasien nggak menderita, pasien senang. Ya, ini yang tugas kita semua. Terus, ya, kita lihat nih, obat macam-macam nih, terapi tambahan. Pertanyaan kita bertanya, apakah bisa memperpanjang umur? Misalnya dikasih Apiniton nih, itu adalah generasi anti hormon generasi ketiga. Ya, ini harganya sekitar 64 juta. Akankah memperpanjang umur? Enggak. Perjeta nih harganya 75 juta, mau perpanjang umur? Enggak. Ngasih aja Pak, yang sederhana aja. Ya, sederhana, ya, sehingga pasien senang. Jangan nanti kita kasih obat begini, duit asuransinya habis. Ya, sementara dia masih berobat nih. Kalau kamu bagaimana? Ini kan asuransinya udah habis tuh plafonnya. Ya, kan kasihan pasien. Eh, ya kan nggak tahu lah, kalau kita nggak merasa kasihan ya silakan aja. Tanggung jawab kita di depan Allah nanti. Ya, terus, ya ini kita lihat nih. Artis terkenal bangkrut semua yang kena kanker payudara. Ya, apalagi ada statement terapi target itu sampai progresif. Ya, nah, apalagi ada statement lagi kemoterapi dilanjutkan dengan metronomik sampai dia progresif juga. Apalagi digabungkan, ya udah sampai metronomi dikasih radioterapi yang efek sampingnya banyak, tangan jadi bengkak ini segala macam. Apa enggak berlebihan nih? Apakah tidak menggelisahkan pasien? Ya, padahal kita sebagai dokternya harus bijaksana mementingkan antara mudarat dan manfaatnya sesuai kesanggupan dan tidak berlebihan. Kan kasihan nasib orang. Ya, yang dibilang apa? Oh, ini akan memperbaiki kualitas. Bagaimana kualitas hidupnya perbaikin? Efek sampingnya di dia banyak, rumahnya kejual, ya, mati juga. Yang berhasil memang ada, tapi jangan ngaku-ngakuin. Yang gagal juga banyak sampai bangkrut. Nah, kalau itu seperti itu, kita harus cari ini bagaimana nih menyelesaikan semua permasalahan ini. Ya, terus kita lihat. Jadi semua penyakit, semua alam udah ditundukkan semua. Semuanya untuk menguji manusia. Ya.
Manusia akan diuji dengan apa yang dicintai dan apa yang dibenci. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya, Allah akan menguji kalian dengan sesuatu yang disenangi dan yang dibenci oleh kalian agar Ia melihat bagaimana kesabaran dan syukur kalian terhadap apa yang kamu cintai dan apa yang kamu benci. Allah akan menguji atas amal yang kita banggakan, atau Allah akan menguji atas apa yang kita benci. Semuanya disiapin nih, alam ini udah ditundukkan. Ya, surat 31 ayat 20, surat 15 ayat 20, binatang-binatang pun udah ditundukkan, udah dikasih. Dan seluruh perlengkapan itu ya udah disiapkan. Cuman kita sedikit aja kita proses sudah jadi. Ya, jadi jangan ngaku-ngakuin. Ya, makanya ditantang sama Allah. Emangnya kamu yang menciptakan benih itu? Emangnya kamu yang menumbuhkan? Ya, emangnya kamu yang menciptakan tanah? Emangnya kamu yang menciptakan air? Kalau enggak ya udahlah. Ya, terus. Nah, ini kita lihat tubuh manusia diciptakan sempurna. Ya, sangat sempurna untuk mencoba manusia. Kita ngaku-ngakuin nggak? Emangnya saya mau bikin perforator? Nggak ada. Tindakannya itu udah hukum Allah semua. Jadi kita jangan ngaku-ngaku. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya kita nggak dikasih sama Allah seperti ini tubuh yang sempurna, bisa nggak kita bekerja? Nggak bisa. Ya. Jadi dudukan kita posisinya di mana? Saya selalu bilang nih, ahli, maaf sekali lagi, kayak ahli bedah plastik itu cuma tukang nambel skin grab itu. Ya, untuk tutup lab tukang mindahin. Ya, nanti dia tumbuh segala macam itu Allah berlaku semua hukumnya. Ya. Karena kita nggak mau koreksi diri, akhirnya kita ditutup terus sama Allah. Seolah-olah ini kita bayangkan kalau seandainya kita ngaku-ngakuin itu sampai mati nih. Ya, kita lihat amal ibadah kita nggak ada. Kira-kira kita malu nggak? Yang tadi surat 39, 49, 50. Malu lah. Ya, terus kita lihat nih. Garis langernya itu udah diciptain. Ya, sebagai donor udah diciptain. Itu hukum Allah semua. Ya, kita gambar ini di buku plastik reconstructive surgery itu dari mulai rambut, wajah sampai kaki itu semua ada garis langernya. Emangnya orang yang nemuin tuh Anthony von Langer, emangnya dia bikin garis langer itu? Enggak. Ya, Allah semua untuk menguji manusia. Ya, emangnya bisa ada yang putih sampai yang hitam? Emangnya ada orang bikin? Enggak ada. Malah orang yang bikin-bikin ini semua yang putih iri menjadi hitam, ya, berjemur jadi musibah. Yang hitam mau jadi putih di bleaching jadi musibah, cancer semua. Ya, kenapa Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu supaya berbeda warna kulitnya untuk jadi pelajaran. Disitulah dari pelajaran itu ya ada teknik donor bersedekah. Di tubuh juga ada. Yang sesuai subunit ada semua di tubuh. Ya, jadi nggak usah ngaku-ngakuin, udah jalanin aja. Oh di sini maksudnya ya. Oh di sini ini kalau saya iniin apa pindahin ini akan ini dalam waktu sebulan atau 2 bulan kita teliti aja. Ya, kita bikin tulisan oh begini ini segala macam. Ya, karena semuanya disiapin Allah. Terus, ya ini kita lihat tumbuhan gitu juga. Emangnya ada seluruh orang pintar dunia bisa bikin benih tumbuhan atau menumbuhkannya atau meramunya jadi warna merah ungu begini? Nggak ada. Bagaimana bekerja nih ya? Tanah itu berserta tumbuhan menghasilkan warna seperti ini. Menghasilkan manis, menghasilkan di situ ada elektrolit segala macam, ada rasa asam, ya. Dengan perjalanan waktu dia akan menjadi manis. Yang tadinya ini segala macam. Emangnya ada ukurannya gitu? Enggak. Udah disediain sendiri sama Allah.
Apa yang harus kita ngakuin? Yang bikin tanahnya surah 20 ayat 53. Ya, siapa? Allah. Udahlah, kita kerja aja. Ya, bayangin dari biji mangga itu, dari kita kerja. Ada mangga apa? Misalnya, atau dulu nih saya sering ngawin ini duren duren apa? Duren musangking, ada musangking yang kuning sama yang merah atau yang hitam. Oh, saya beli ininya, saya coba mau mau apa? Mau mengawinkan itu. Bisa, cuma ngeletakin aja. Ya, rasanya dari satu pohon itu misalnya ada dua atau tiga rasa, ya bisa orang semuanya disiapin. Ya, terus. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau itu dari siapin Allah, siapa yang memberikan rezeki itu? Allah. Melalui apa? Hukum yang namanya hukum yang menyimpan dan hukum yang menjalankan. Dari hukum menyimpan dan menjalankan itu Allah kasih nih, ada pendengaran, ada penglihatan, ya, ada medsos, ada segala macem, ya, udah jadi. Coba bayangkan kalau kita nggak ada mata, bagaimana? Bayangkan kalau seandainya kita nggak ada otak, mana bisa cari rezeki segala macem? Bisa. Emangnya mau berfungsi tuh kalau nggak ada sinar matahari? Kata Allah dibilang surah 28 Al-Qasas 71 73. Bagaimana kalau seandainya malam jadi terus menerus? Bagaimana kalau siang terus menerus? Karena rahmat siang dan malam lah, rahmat Allah lah. Siang dan malam silih berganti agar kamu bersyukur kepadanya. Ya, nah bayangkan. Ya, ini kan sama ceritanya seperti itu apa tadi Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman aja bisa berkata seperti itu. Kok kita nggak bisa? Nabi Sulaiman bisa mendarahkan angin, bisa menuduhkan jin-jin untuk ngikut, bisa berbicara sama binatang. Jadi kelebihan kita sekarang nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa, jadi kita pikir kok sombong banget ya zaman sekarang ini. Ya terus, kita lihat lagi nih. Siapa yang memberikan penyakit? Yang memberikan penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Ya, yang ngasih juga itu sesuai kesanggupannya. Ya, dan hukumnya apa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Tinggal kita mencarinya. Apa makna ini semua kalau kita dikasih permasalahan sama Allah, bagaimana menyelesaikannya? Ya. Jadi di sini Allah menguji hambanya dengan musibah dan nikmat. Untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Siapapun yang sabar dan siapa yang putus harapan. Bersabarlah. Ujian tanda Allah rindu mendengar rintihan dan doamu. Ya, sabar aja. Yang berhasil bersyukur. Askuruni askurkum askuri wal takfurun. Ya, terus kita lihat. Bagaimana kalau seandainya ini dijadikan satu umat aja, misalnya kaya semua nih, ya, atau bertakwa semua nih, ya, dikasih sama Allah begitu. Nggak ada kegiatan pasar, semuanya bertakwa aja, nggak ada orang yang mau sedekah, nggak ada yang mau ini. Kira-kira nggak berseni. Itu semua dikasih Allah supaya kita bersyukur. Ya, seandainya Tuhan mau menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ya, makanya dikasih berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, semuanya campur aduk. Tapi yang semua itu adalah yang paling hebat itu dari manusia itu di sisi Allah adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, dari situ itu dicampur adukan. Ya, dicampur adukan itu baru udah berfungsi semua. Ya, untuk berjalan apa perputaran ekonomi ini. Kamu yang kalau nggak ada itu, wah, sepi dunia ini. Ya bergairah, kasih Allah semua. Ya terus, ya, ingatlah selalu Allah.
Ya, karena bersyukur atau tidak, Allah tidak butuh manusia. Ya, seandainya ya seluruh makhluk tidak bersyukur padaku, ya surat 14 ayat 8. Musa berkata, jika kamu dan orang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Jadi yang memerlukan Allah siapa? Kita. Kalau kita yang memerlukan Allah, jangan ngaku-ngakuin. Ya, itu cobaan dari Allah. Ya, Allah nggak suka, Allah nggak butuh kita, tapi Allah tidak akan ridho terhadap kekafiran kita. Kenapa kita berjanji udah datang ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah? Ya, dan diaturkan sama Allah itu apabila kamu berbuat dosa untuk dirimu sendiri, berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Semua hukum-hukum Allah itu kamu ngaku-ngakuin itu untuk dirimu sendiri. Kamu nggak ngaku-ngakuin itu untuk dirimu sendiri. Ya, yang jelas kalau kita nggak ngakuin, kita berusaha dengan kalimat Allah, Allah akan nunjukin terus. Ya, terus. Ya, jadi kita harus berhati-hati nih. Yang saya selalu bilang terhadap pengkhianat yang ada di tubuh kita. Ya, Allah akan menguji dengan harta dan dirimu sendiri. Ya, dengan anak nih. Sesungguhnya ternyata istrimu dan anak-anakmu sama ada musuh bagimu. Ya, ingat dua malaikat yang mencatat kamu. Ingat kita lagi direkam. Ya, jadi hati-hati kita terhadap diri kita sendiri, kita harus hati-hati. Hati-hati sekali lagi. Ya, bumi tempat kita hidup ini nanti akan mengabarkan tentang apa yang kita lakukan di atasnya. Lakukanlah amal soleh dimanapun berada. Perbanyak saksi kebaikan. Perbanyak saksi kebaikan kita di depan Allah nanti. Ya, terus. Ya, hati-hati lagi terhadap pengkhianat yang apa kita peroleh dunia ini. Jabatan kita, anak kita, ilmu kita, ya, keturunan kita itu hati-hati. Ya, jangan kita aku-akuin. Jangan kita lalai untuk mereka untuk beribadah kepada Allah. Ingat, contoh-contoh kita bisa lihat semuanya. Ya, orang yang tidak menjalankan sesuai amanat Allah, Allah akan jadikan itu amanatnya dipegang di dunia ini sangat berat. Ya, nanti udah gitu ditinggalin, terus dipakai anak itu sama anak keturunan kita, jadi apa menggiring ke neraka secara berjamaah semua. Makanya Allah bilang di surat 72 ayat 15, sesuatu yang tidak digunakan dengan kalimat Allah itu semuanya jadi bahan bakar api neraka. Yuk, terus ya, ingat persiapkan itu menuju jalan Allah. Jadi mencari pahala akhirat semuanya untuk menuju jalan Allah. Ya, itu untuk semua yang dititipin Allah itu untuk membersihkan kita, menolong kita nanti di akhirat. Katakanlah Muhammad, ya Tuhan, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula ke tempat keluar yang benar. Berikanlah padaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku nanti di akhirat bertemu dengan Engkau, ya Allah. Engkau yang mengemban amanat. Tunaikanlah. Jangan lari dan berkhianat. Yuk terus. Ya, ingat, berbuat itu semua kita untuk diri kita sendiri. Yang jelas, berbuat jahat untuk diri kita sendiri. Ya, apabila kita berbuat baik, Allah akan ngasih kelipatan 10. Berbuat baik lagi atau 7 sampai 700. Ya, selusurin itu antara benda mati dan benda hidup. Ya, aksi dan reaksi ini juga nggak bisa dipakai. Misalnya, ya kita memberi, ya kita memberi, hukum reaksinya apa? Negatif, minus. Ya, nggak ada reaksinya nih.
Ya, kalau kita berdasarkan hukum manusia, ya, karena pasti minus. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kita mendidik anak nih, reaksinya nggak ada nanti. Kalau dididik secara dunia, akan bereaksi dia apabila dididik secara akhirat. Akan nolong kita pada saat kita nggak mampu. Ya, salah lagi kita. Ya. Padahal aksi reaksi ini yang sebenarnya udah ada di Al-Quran untuk diri kita sendiri. Yang dipopulerkan sama orang bule apa? Jadi kebalikannya. Yuk terus. Ya. Jadi kalau seperti itu kekang hawa nafsu kita nih dengan Al-Quran. Ya, adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya. Berulang-ulang, gemetarkannya kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Ya, dengan kitab itu dia memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Dengan kita ngikutin itu semua, tidak ada takut dan gelisah. Ya, nah, jadi sini bang, ya, Allah menciptakan malaikat dengan akal tanpa syahwat dan menciptakan hewan dengan syahwat tanpa akal, serta menciptakan manusia dan menjadikan baginya akal dan syahwat. Barang siapa akalnya mengalahkan syahwatnya, maka dia bersama malaikat. Barang siapa syahwatnya mengalahkan akalnya, dia seperti hewan. Ya, terus. Ya. Jangan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, sehingga cita-cita setan ini tercapai untuk menjadikan manusia bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, terus menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ya, sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan keinginan sebagai Tuhannya, ya Muhammad? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ya, mulai kita mengekang hawa nafsu ini. Ya, dari Ibnu Qayyim, menyelisih hawa nafsu akan mewariskan bagi seseorang hamba kekuatan dan peradaban hati. Peradaban hati dan lisannya. Sebagian ulama salaf ada yang mengatakan bahwa orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya lebih kuat dibandingkan orang yang mendudukan sebuah kota sendirian. Ya, terus, ya. Jadi untuk menuju ke sana jangan sekali-kali kita mencarinya dengan cara yang haram. Ya, harus dengan cara yang halal dan baik. Ya, dengan cara hal dan baik itu insya Allah akan menghasilkan di dalam tubuh kita itu sesuatu pemikiran yang satu kita nggak bakal ngaku-ngakuin, satu kita gagal nggak bakal bersedih, ya itu semua untuk mensucikan badan kita semua nanti di hadapan Allah. Ya, apalagi mencarinya dengan cara yang batil, surat 4 ayat 29, dengan cara menipu, dengan cara menakut-nakuti, dengan cara bahasa epidemik segala macam, kesian pasien, ya terus. Ya, ya. Nah, kalau kita dikasih Allah harta berlebih, ya, jangan disimpan. Ingat kebutuhan kita itu cuma satu piring, kalau kendaraan cuma satu, antara yang dipakai yang mahal sama yang murah sama, ya, antara yang dikeluarkan untuk berobat, antara yang mahal sama yang murah sama, ya, mendingan kita bertransaksi sama Allah untuk menolong orang, ya. Makanya dibilang 4332, apakah mereka membagikan rahmat Tuhan? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Begitu juga kita terhadap anak buah kita. Surat 16 ayat 71. Jangan kita kikir. Kalau kita hitung-hitung kebutuhan kita itu cuma satu
piring, satu baju, ya, satu istri, ya, satu mobil, satu tempat tidur. Selain itu bahaya semua, beban kita semua. Terus, ya, ingat, dikumpulkan itu akan jadi beban, beban amanat. Nanti bebannya di akhirat juga surah 20 ayat 100, 101. Semuanya jadi bahan bakar api neraka. Ya, bayangkan kalau kita seperti Korun ngaku-ngakuin kekayaan itu dibenam di dunia ini, ya, jadi namanya harta kok karun, ya, belum nanti di akhiratnya, ya ngapain? Ya, jika kau merasa berat menghadapi kehidupan, wahai saudaraku, jika kau merasa berat menghadapi kehidupan ini, atau kau merasa takjub dengan apa yang ada di dunia, maka ingatlah, sungguh kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat, ya, kehidupan akhirat semua. Terus, ya, jangan kita seperti orang kebingungan nih, nggak berpedoman Al-Quran. Ya, kami menurunkan Al-Quran pada Muhammad dengan membawa kebenaran. Sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Ya, katakan apakah di antara sekutu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah Allah yang membimbing kepada kebenaran. Manakah yang lebih berhak diikuti? Ya, Tuhan yang membimbing kepada kebenaran, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Ya, mereka itu hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Ya, dari statement kalimat ini kita mulai nih menggali. Ya, yang disebut dugaan manusia apa? Satu, pakai bahasa PDBS yang serba mahal, yang serba ini. Dua, ngaku-ngakuin dari PDBS itu, padahal kan ya semuanya udah ditentukan programnya itu, ada yang berhasil, ada yang enggak. Ya, mereka pegang teguh pada Al-Quran. Ya, maka sehingga kita tidak pernah kehilangan dari arah jalan lurus. Ya. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian masih berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Rasul ini artinya tingkah laku Allah berdasarkan tingkah laku Rasulullah berdasarkan Al-Quran. Ya, kita pakai itu semua. Ya, terus, ya, walaupun seluruh tubuh diciptakan sangat sempurna dengan segala simbangnya, dengan cara kerja indah untuk mengolah dan mendapatkan sesuatu dengannya. Walaupun dilengkapi dengan manusia sekitarnya yang menyertainya. Walaupun seluruh alam ini untuk menservis manusia, berhati-hatilah dengan semua pemberian Allah tersebut. Semuanya akan dicoba dengan kebaikan dan keburukan. Maukah mengikuti seluruh perintah Allah dan larangan Allah? Semuanya bisa menjadi pengkhianat atau pembela nanti di depan Allah dan saksi yang dihadirkan. Bersihkanlah semua titipan Allah dengan kalimat Al-Quran dan contoh Rasulnya. Janganlah berikan kesempatan semua titipan menjadi pengkhianat di hadapannya. Yakinlah siapa yang selalu membersihkan dengan kalimat Al-Quran dan contoh Rasul yang akan berbahagia dunia dan akhirat. Akan tidak menjadi beban berat di dunia dan akhirat bagi yang tidak melanggarnya. Akan menjadi bahan bakar api neraka yang sangat tidak terhingga di kemudian hari bagi yang melanggarnya. Yakinlah seluruh kalimat Allah akan terbukti dengan perjalanan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, jadi hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, Dok, Iya, kalau pesantren-pesantren sekarang ini sudah mumpuni belum ya, Dok? Untuk maksudnya cucu kita atau generasi kita seterusnya gitu loh. Apakah dia sudah benar-benar menjalankan syariat Islamnya itu? Terima kasih, Dok. tanya aja sama di pesantren.
Ya, kalau saya pribadi ya, Bu Sri, ya saya pribadi nih, misalnya saya nitipin anak saya di pesantren, saya akan tanya buku standarnya apa sih? Misalnya buku apa? Buku hadis Bukhari dan Muslim atau apa? Ya, terus sudah gitu cara ngapalin Al-Quran. Saya akan bilang, bisa nggak saya ngajarin ini di lingkungan saya sendiri? Ya, seperti orang-orang dahulu nih, di surau-surau, di apa, apalagi sekarang saya dibantu dengan ini. Dengan bantuan internet yang serba murah segala macam. Ya, apalagi kita bisa melihat langsung aktivitasnya. Ya, apalagi misalnya saya nggak mampu. Ya, sekarang pesantren itu membayar sekitar 2 jutaan per bulan. Ya, atau lebih mungkin tergantung tipe pesantrennya. Atau bisa kurang. Ya, kalau saya ya dengan media yang sekarang ini, mendingan saya didik di rumah aja. Ya, maaf ini saya ya, pendapat saya. Ya, kalau saya sih begitu. Ya, kalau cuma sekedar hafalan segala macam. Ya, karena kita nitipin anak yang tanpa monitor kedua orang tua ini bahayanya bukan main. Ya, misalnya ya di pesantren itu dimasukin aja LGBT aja kena semua tanpa kita tahu. Maaf ya, bukan saya jelekin pesantren enggak. Ya, banyak kejadiannya di pesantren sama tidur sama-sama laki-laki disodomi. Ya, wanitanya macam-macam tuh. Sama ustadznya ya di apa segala macam lah. Ya, hati-hati, hati-hati sekali lagi. Ya, kalau saya akan mengikuti metode tradisional dulu di zaman saya bacakan Al-Quran di surau-surau ya jadi kemampuan kita untuk mengobservasi anak kita itu lebih banyak daripada diobservasi sama orang ya kita nggak tahu ya maaf ini pendapat saya ya kalau saya Dok, seperti itu. Dok, saya punya ide. Kan dokter pernah katakan bahwa dari umur 4 bulan kandungan aja kita udah berjanji sama Allah, ya kan? Nah, Iya, bagaimana kalau kita sesama kelompok tadabur ini, siapapun yang mau, kita menginvest, kita buat sebuah sekolah dari TK sampai SD aja. Karena kan dasarnya yang harus paling kokoh. Nah, TK dan SD itu tetap kurikulum umum, tapi kita kasih tambahannya itulah tadabur. Nah, yang mentadaburin di mana kan dokter pingin ada generasi ya. Nah, generasi-generasi ini nanti sama posisinya seperti dokter praktek, dokter bimbingan dokter akur misalnya kami ini semua. Nah, dokter tetap di sana melihat dan juga misalnya pengajian 2 kali seminggu, 3 kali seminggu itu pengajian untuk MKDU misalnya mata kuliah umumnya itu dokter yang tampil gitu dengan layar semua seperti ini. Karena saya lihat memang benar-benar fakta apalagi sekolah umum ya. Nah, sekolah-sekolah agama saja, misalnya sekolah agama yang berasrama yang seperti kejadian di Malaysia itu, yang Zarina itu sampai dibully sampai meninggal. Jadi banyak sekali ada yang patah, ada yang sakit dibawa ke rumah sakit seminggu meninggal. Jadi hal-hal seperti ini yang di pesantren kita lihat banyak sekali korban-korban. Bahkan yang saya pernah katakan pada dokter dulu, pesantren yang terhebat di Jawa gitu, yang udah sangat-sangat terkenal, udah sangat tua. Itu pengajaran yang dilakukan itu adalah bukan gaya Rasulullah, tapi gaya Belanda. Nah, di mana seniornya sedikit saja misalnya juniornya melakukan kesalahan, misalnya ini tim yang ditugaskan untuk membangunkan subuh misalnya.
Itu kalau terlambat aja dia bangun 2 kali 3 kali dibangunin nggak bangun tuh langsung digeprak itu pakai sendal. Sampai korbannya sampai hari ini itu masih ada. Nggak bisa kuliah lagi, nggak bisa hidup sehat seperti biasa. Nah, kalau memang kita mau, kita buat sebuah yayasan gitu, Dok. Nanti kita urungan apakah yang sanggup 100 juta, yang sanggup 50 juta. Nah, ya kita berinvest. Itu kan surah apa ya? Surah 36, surah Yasin ayat 12 kok nggak salah apa 13 itu Allah akan mencatat perbuatan kita baik yang telah kita tinggalkan nanti. Nah, ini sebuah invest yang jangka panjangnya nggak terukur sampai sekolah itu ada terus, Dok. Nah, bagaimana barangkali Dokter Doni, Dokter Kurnia dan dokter-dokter senior yang lain barangkali bisa menggarap ini, Dok. Saya kepingin banget itu menginvest itu. Dan alhamdulillah kemarin di masjid saya itu sudah ada apa namanya pendidikan mualaf yang baru mualaf itu sekitar 35 orang. Mereka itu dididik di masjid saya bekerja sama dengan Dewan Dakwah Subulus Salam dan dengan FKD tentang mencari-cari orang yang mualaf itu. Jadi luar biasa, Dok, efeknya kalau memang ide saya ini bisa ditampung. Makasih ya, Dok. Ya boleh aja kita niat-niat seperti itu boleh aja. Ya, nggak ada masalah sih. Ya, cuman yang penting nih kita jangan sampai 24 jam itu dititipin, ya, sehingga kita nggak bisa ngawasin. Ya, itu aja. Ya, kalau sekedar itu yang diperoleh, ya, kayaknya kita bisa dan ngajarin di rumah. Dulu kan kita bikin pengajian-pengajian di rumah, ya. Nggak usah nginap, Dok. Nggak usah Iya, boarding school. Sekolah nggak usah biasa aja. nginep segala macam. Ya, sekolah biasa aja. Ya, insya Allah mungkin akan lebih baik, ya. Asal orang tuanya diikut sertakan, ya. Terus sudah sementara di apa jam-jam tertentu belajar, ya kita titipin dia untuk berkarya. Ya, untuk berkarya itu tergantung dari kesukaan masing-masing. Ya, misalnya kayak di Cina, yang hobi masak dikumpulin sama yang masak, yang hobi elektro dikumpulin sama elektro, yang hobi main bola dikumpulin. Ya, mulai dilatih di situ dilihat. Ya, nah ini yang jago ngawasinnya harus orang yang betul-betul ahli, ya, sehingga ya dia dititipin dalam waktu singkat itu dia bisa berkualitas dalam melatih itu semua. Coba deh lihat di YouTube, ya, anak-anak di sekolahan, ya, di sekolahan yang nggak sampai nginep, ya, kasarnya gitulah, ya, itu dididik betul-betul, waduh, ya, olahraganya dididik, terus ininya dididik, apa, masak segala macam ini, kumpulin aja. Nanti yang ahli masak sama ahli masak bagaimana bertarung di situ. Ya, main bola mau pemain bola bagaimana nih? Apa ininya kita bikin kriteria. Yang jago elektro apa nih yang harus diiniin? Ya, nah dari situ kita bisa tahu. Ya, kalau saya sih seperti itu. Tapi kan saya kan udah tua. Paling saya hanya ngasih support aja. Oh begini lu, ini begini lu, ini begini. Cobalah iniin. Ya, itu kan saya dulu belajar waktu saya sama kawan saya Dr. David, ya, dia sekarang profesor ahli plastik. Ya, waktu itu saya nginep di rumahnya. Coba dong saya mau lihat Anda praktek. Oh, praktek di kliniknya. Kebetulan ada pasien yang senyumnya kayak senyum kuda, namanya host smile, senyum kuda atau unpleasant to smile atau gummy smile. Terus saya tanya sama dia, Fit, kayaknya gue dulu nggak pernah lu guru-guru tuh ngajarin yang begini. Iya, gue juga nggak pernah. Yuk kita cari yuk bukunya. Nah, dicari bukunya di Sutomo. Itu cari bukunya di Sutomo, ya. Terus udah gitu, dia dapat tuh bukunya, jurnalnya. Terus saya bilang, kalau lu caranya begini, gue juga bisa dong ya, Fit ya.
Apa bedanya lu sama gua? Sama-sama belum pernah ngerjain. Saya bilang, kalau begini caranya, gua juga nggak takut. Jangan gara-gara selembar kertas saya di ini takut-takutin. Saya bilang, udah mulai saya tuh. Ya, nah sama aja nih. Saya belajar agama. Ya, belajar agama sebenarnya. Saya mau masuk melalui pesantren nanti dulu. Buang-buang waktu saya. Mendingan saya lihat gayanya Zakir Naik, gayanya ini segala macam. Saya juga bisa nih. Saya lihat buku apa Al-Qurtubi, buku Bukhari Muslim, segala macam. Oh caranya begini, kecil ini mah. Bukan saya sombong ya. Ya, terus saya lihat gaya Rasulullah nih dalam membuat merangkum hadis. Saya bilang, saya bisa nih. Gaya Rasulullah saya ikutin. Ya, nah sekarang kita lihat nih pendidikan pesantren. Oh cuman belajar gini, gue juga bisa lah. Nggak perlu biaya segala macam. Ya, nah, ini harusnya kita gali sehingga kita monitor terhadap anak-anak kita itu lebih bermakna. Ya, nanti dia latihannya apa? Bermasyarakat, jadi sekolah biasa aja atau di lingkungan sekitarnya. Ya, kalau saya sih gitu. Yang penting jangan sampai 24 jam ini titipin tanpa ada ini segala macam. Takutnya terjadi apa-apa. Kalau saya gampang nih. Misalnya saya sebagai seorang, maaf nih ya, saya seorang yang benci Islam nih. Saya masukin aja LGBT. Ya, gurunya LGBT atau ininya LGBT waktu di apa di waktu tidur segala macam kan nggak ada yang ngawasin, ya diperkosa udah selesai. Ya, maaf ini pemikiran saya ya, terserah mau diikutin apa enggak. Ya, Ya dok, terima kasih banyak dok. ya jadi hati-hati. Ya Allah, ngerinya kita nitipin anak kita nih untuk masa depan kita oleh seseorang yang kita nggak tahu nih kualitasnya segala macam. Ya, bukan kita nggak mau belajar agama, enggak. Ya, kalau seandainya kita bisa melalui ini ya, kajian seperti ini, ya udah jadi budaya, ya kita mulai nih. Mendidik anak kita latih ini gini segala macam. Ya, insya Allah akan bagus. Ya, sekarang kita jujur aja deh. Maaf sekali lagi, ya kita mau niru gaya Ustadz. Maaf, ya lebih pintaran mana sih sama ChatGPT? Saya tanya. ChatGPT. Nah, kalau ChatGPT lebih pintar, teruskah saya titipkan anak kita ya dengan segala kemungkinan-kemungkinan itu ya kalau ini belajar gaya seperti gaya saya nggak mau, mendingan saya olah sendiri. Ya, saya bisa bercanda sama anak, bisa cerita-cerita, oh ini cerita ini segala macem sambil dia ketiduran. Ya, kita bimbing dia lagi sedihnya segala macem, itu kan suatu nikmat tersendiri bagi kita daripada anak ini dititipin, udah dititipin bayar lagi. Ya, maaf sekali lagi ya. Kalau saya sih begitu caranya. Ya, gimana? Kira-kira dia mau protes? Enggak protes dok, cuma nanya dok. Eh, kenapa? Kenapa? Ya, silakan. Ya, itu dok, eh, kalau lihat sekilas dari jalan ini kan ya numpang tenar dengan Al-Quran atau apa ya. Tapi prinsipnya dok, di dalam taklim itu memang kan harus ada guru, ada kitab, itu minimal dasar. Kemudian berkembang di dalam era-era sekarang kan yang mungkin dokter tahulah homeschooling.
itu pun ada syarat-syarat. Nah, berkaitan dengan citra berbagai lembaga pendidikan yang tadi banyak cenderung akhirnya negatif, yang membuat orang khawatir. Nah, tentu kan ada lembaga-lembaga yang memang harus kontrol kuat untuk meningkatkan citra. Nah, kalau melihat merujuk kepada era Rasulullah, itu kan jelas Rasulullah sendiri dididik oleh malaikat di surat An-Najm jelasan. Dikuatin dia jelas makin. Artinya oleh malaikat Jibril yang kuat dasarnya. Ada gurunya ibaratnya. Kemudian, nah kita sebagai manusia, taklimnya tentu ada majelis-majelis. Nah sekarang ini majelis melalui Zoom atau majelis offline di masjid atau lembaga. Nah tentu itu ada prinsip dasar dok. Artinya ada yang memang interaktif. Kalau berkaitan ChatGPT, ini dianalisis hanya one way dan itu menimbulkan berbagai macam apa ya, kalau dari sudut maaf barokah atau apa. Kalau interaksi ini kan ada rahmat, berbeda dengan bersilaturahim. Prinsip majelis lah, di dalam majelis kan ada banyak manfaat, ada ampunan Allah di langit. Menurut dokter, eh, sebetulnya harus yang dibenahi apa prinsip dasarnya kalau merujuk ke Rasulullah. Kalau sekarang, kalau saya sih ChatGPT betul yang dokter sampaikan. Kita tinggal tanya, dijawab. Tapi kalau nggak punya dasar, salah juga dok, kayak second opinion. Begitu dok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, sekali lagi, ya, saya selalu kalau saya bilang sama istri, coba lu tanyain dong ini ChatGPT ini, kira-kira dia arah pikirannya kemana nih? Terus saya masukin ayat lagi, ChatGPT saya nggak setuju sama pendapat Anda. Bagaimana kalau dimasukin ayat ini? Baru dia mulai kebuka, makin tambah jelas nggak? Oh iya, dia baru tahu. Ya, nah, proses belajar di anak sama seperti itu juga. Ya, proses belajar di anak sama seperti itu. Anak dia melihat dari tingkah laku kedua orang tuanya, orang-orang sekitarnya. Ya, baik menunjukkan anak, insya Allah anak ini akan berproses. Ya, insya Allah akan berproses. Ya, nah sekarang ya kayak dulu saya waktu masih kecil, ya saya lagi mau tidur tuh diceritain sama apa sama ibu saya cerita-cerita ya tentang apa perjuangan di zaman Rasulullah segala macam, cerita raja yang adil segala macam, ya itu kan kita bisa dengar langsung, terus kita bisa bertanya macam, ya insya Allah kalau kita seorang orang apa ibu dan bapak yang baik, logikanya jalan, dia pasti akan menerangkan baik untuk anaknya. Ya, sekarang kalau kita titipin nih, ya, ke orang lain, kita yakin tuh, nah, kita yakin. Sedangkan ini belum logikanya belum terlalu ini jago nih, yang kita titipin. Kalau kita bisa dititipin sama orang yang jago sih nggak apa-apa, ya. Takutnya kita salah dan itu banyak dimanfaatkan sekarang ini, ya, banyak sekali. Ya, selalu bilang, ya, misalnya saya mau masuk nih, saya titipin. Apa sih Bu, standar lu beli dah. Targetnya Anda baca buku ini berapa lama? Oke, 1 tahun. Ini udah harus apa? Oke. Saya akan bertanya nih. Kalau seandainya ini saya ngerjain di rumah dengan sedikit hukuman sama anak, agak agak keras sedikit, kira-kira bakal tercapai nggak? Bakal tercapai ngapain harus saya titipin? Ya, ini di zaman sekarang ya, ya dengan kemajuan yang begitu banyak, kita bisa olah sehingga akan menjadikan sesuatu yang nggak perlu lama-lama nih. Pesantren kan lama. Sama aja kayak kita pendidikan sekolah nih.
Ya, sekarang pendidikan sekolah itu makin ditingkatin tuh mahal segala macam. Ya, zamannya Doni ini mungkin waktu masuk semesternya cuma bayar 20 jutaan. Sekarang ini zaman Agus nih bayarnya 52 juta. Nggak tahu nih 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan mungkin 75 juta. Ya, saya kan perlu kayak kita jalur jalur pendidikan itu yang atau cukup ya kita melalui apa latihan sedikit ya, cukup nih untuk di lapangan. Oh nggak bisa, ini kan sama manusia sama sekali. Sekarang saya tanya, ya, ya, sekarang saya tanya nih. Dulu orang berprinsip seperti ya apa misalnya orang bikin komputer, cepetan mana antara manusia sama robot? Ya dok, Cepetan mana? ya teknologi mesinnya lebih, Nah, robot kan? ya Nah, nah, bikin ini, bikin pesawat, lebih telitian mana antara robot sama manusia? Robot dong. Nah, kayak mesin dok ya. lebih cepat mana? Robot kan? Iya, Nah, manusia apa? Kan banyak nih akal-akalannya. Nah, robot nggak banyak akal-akalan. dia nggak punya perasaan dok, nggak punya perasaan dok. Nah, ya, misalnya kita suruh nih, oh cepet dia. Ya, kenapa? Dia tidak mau menyimpang dari programnya. Sehingga dia kerjanya betul-betul itu sehingga cepat. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kalau seandainya kita melalui itu aja kita bisa, pertanyaan kita perlukah belajar sama manusia? Enggak. Atau kita niru gaya robot ini? Ya, nah itu kan artinya kita berevolusi terus suatu yang terbagus yang bisa diaplikasikan nanti. Bayangin kalau kita nggak berevolusi terus ya, pertanyaannya ya kita tahu Al-Quran ini hebat. Yang kita sadur itu selalu buku di zaman Bahala, zaman Rasulullah sama para sahabatnya. Ya, iya kan? Setuju nggak gitu? Ya buat Ya. Nah, jadi kita mulai nih sekarang makanya grup ini mulai itu dengan gaya Al-Quran. Ya, makanya saya selalu bilang Pak Ustadz, nih saya kalau sekarang pengajian di Asifar di Senin tuh saya protes terus sama Ustadznya. Udah 3 kali saya protes. Pak Ustadz jangan gaya begitu Pak Ustadz, cara ngasih ceramahnya. Nah, orang yang mendengarnya juga nggak maju-maju nih. Saya bilang. Ya, misalnya dia cerita, oh rasa malu tuh apa? Kita, oh ada orang sholat, kita kok umat muslim belum sholat. Ya, terus udah gitu ada yang zakat, umat muslim kok nggak zakat ini. Itu bagaimana kita caranya seperti itu. Tapi nggak kita membangkitkan rasa malu untuk meniru gaya Rasulullah nih. Misalnya Rasulullah itu satu ayat atau digabungkan ayat lain jadi hebat. Dan ada nggak rasa malu kita Rasulullah ini nggak tulis baca tapi bisa hebat itu. Sedangkan kita bisa tulis baca dan ininya udah komplit, tapi kita nggak ada rasa malu nih. Kita yang tiru yang dulu-dulu aja. Bagaimana kita Al-Quran ini mau berkembang? Nggak ada rasa malu untuk meniru gaya Rasulullah. Saya di bilang. pejabat korupsi malu ya dok kan gitu. Nah, iya, ya. Kenapa? Pejabat itu kenapa bisa korupsi? Kan dia nggak ngerti Al-Quran. Dia hanya sekedar sholat aja, mungkin bacanya sepintas selalu aja, nggak masukin ke dalam hati. Kalau Menteri Agama, Dok, nggak ngerti Al-Quran juga, Dok. Bisa aja, Itu dari tahun ke tahun terus saja sampai hari bisa ini. aja. Emangnya lulusan pesantren tahu? Nusron Wahid pernah ditanya Menterinya tentang, jabatan politis sih dok. Nusron Wahid ditanya tentang apa? Ini apa? Mukamat mustasabihat. Oh, mustasabihat ini nggak bisa. Nanti kita takwilnya aja orang ini nggak ada yang tahu. Gini, ah,
Aku bilang Menteri Agama kok ngomongnya begini sih? Takwilnya nggak tahu kenapa. Karena nggak disusun secara komplit, secara rapi, secara jelas. Tahu, mengerti, tapi tidak diamalkan itu sebenarnya dong. Atau mungkin nggak tahu. Hmm. Atau mungkin nggak tahu. Ya bisa jadi. Iya. Nggak- Karena Nah, tidak kita, mentadaburi Al-Quran, menganalisa, hmm, mengevaluasi ya. Kenapa ayat ini begini bunyinya, apa yang harus saya analisa. bayangin saya pernah berdebat ulama nih ya. Oh, saya waktu datang ke dia, terus bilang, dokterku ini kan Muslim. Dokterku ini ya, contoh saya nih, saya bisa bahasa Arab ini. Oke, saya tanya. Oke, itu kekurangan saya. Tapi saya tanya ya, apa artinya alastu birobikum secara makna yang luas, Pak Ustadz? Ini Tuhanmu. Ya, kalau bala sahidna. Bagaimana artikannya ini secara luas sehingga orang terpesona dengan satu kali. Nah, Ustadz, pernah jago bahasa Arab. Hmm, jago bahasa Arab tuh. Nah, sama ayat lain sehingga ini jadi baru saya terangin. Disitulah orang belajar bagaimana mendengar dan mengingat. Ya, dan mendengar dan mengingat ini nanti bisa diaplikasikan seperti di zaman Nabi Musa pada waktu dialirkan di Sungai Nil, disuruh nyusun nggak ada yang mau tuh. Ya, makanya Allah bilang di surat 28, 12 ditambahin nama ibunya mau dia. Bagaimana kalau orang tertukar segala mau? Bisa nggak dipakai sampai sekarang? Bisa, saya bilang. Ya, nah, Pak Ustadz, tahu nggak kenapa Allah bilang di surat 76 ayat 1-2? Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk, kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur, kamu saya kasih perintah dan larangan, oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran penglihatan. Tahu nggak maknanya kenapa dikasih pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian melihat itu pasti akan udah mulai bergabung nih, motoriknya bergerak segala macam jalan. Apa maknanya Pak Ustadz? Nggak tahu juga. Bahasa Arabnya jago, hadisnya jago. Tapi dia menerjemahkan hadisnya di level zaman dahulu. Ya, Tidak bukan kontemporer ya. enggak seperti enggak disesuaikan dengan sekarang. Ya. Mengkajinya itu di zaman Rasulullah. Kita melihat zaman Rasulullah itu bagaimana Rasulullah itu ya dengan yang terbatasnya itu dia bisa menyelesaikan. Kita yang udah sekarang udah kompleks ini bisa nggak menyelesaikan sesuai dengan sempurnanya Al-Quran? Ya kan? Membahas mati aja nggak selesai profesor itu ada ahli, ada apa, profesor, ada lagi profesor urusan agama, kok nggak bisa bikin kesimpulan? Oh, ini harus dikoreksi dengan Al-Quran. Oh, ini harus diini dengan Al-Quran. Oh, ini harus ini. Kan aneh. Aneh nggak kira-kira gitu? Aneh nggak? Aneh, aneh lah Met, yuk. sama Metrijal juga kan gitu kan? Iya. Dokter aja evidence based kan? Tapi nggak mau dikoreksi dengan Al-Quran. Betul. Ya kan? Betul. Nah, sekarang kita lihat nih. Ulama-ulama lain bagaimana? Ngikutin apa? Pendapat orang bule. Ya, misalnya Einstein bilang, oh ini kecepatan cahaya ini berkembang. Nah, ini kan sesuai apa? Sesuai Al-Quran. Dia nggak tahu, diplesetin dikit tuh. Dia nggak tahu. Ya, misalnya apa? Surat 57 ayat 25 baca Davi. Halo, Ya, 57 berapa, Dok? 25. 57 25. Al-Hadid 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah mengutus Rasul-Rasul Allah dengan bukti-bukti yang nyata. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan Allah menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menurut agamanya dan Rasul-Rasulnya,
walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Sadaqallahul Azim. Ya, orang yang ngerti bahasa Arab, dia bilang, ya itu besi itu dijatuhkan, ada kalimatnya itu apa, itu ini dijatuhkan dari meteor. Ya, benar nggak menurut Efni? Menurut Hayati benar nggak teorinya dia? Besi Bumi itu itu besi itu kan dari yang saya baca itu kan dari pelapukan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang sudah beribu-ribu tahun. Kemudian tingkat yang paling lama lagi itu nanti akan ratusan ribu tahun itu akan menjadi emas. Kemudian lebih lama lagi akan menjadi berlian. Dari situ besi, dari kan ditambang besi itu, tambang orang besi. boleh berstatement besi itu dari meteor. Di bumi ini nggak ada besi. Benar nggak? Bisa juga. Iya, bisa, Dok. Bisa. Kan ada tambang besi, Dok. Bukan. Cara membantahnya apa? Membantah pendapat orang bule ini, cara membantahnya apa? Kita teliti aja meteor-meteor yang jatuh itu, ada nggak yang keras kayak besi? Ternyata kan nggak ada. Selama ini belum. Ngapain neliti gitu? Al-Quran udah bilang, lu nggak tahu. Al-Quran bumi Big dan Bang ya, Dok? kemudian pecah ngembang. Misalnya satu kue nih, campurannya sama nggak? Sama. Sama. Jadi ada besi di dunia, ada besi di di langit kan? Ada di bumi, ada di langit. Nah, jadi olahannya cuma beda. Kualitas langit beda lah sama kualitas di bumi. Ya kan? Nah, cara membaca gitu. Ya. Jadi kalau ada bilang teori, oh ini dari ini, itu nih orang nggak ngerti aja nih. Kalau turun dari ini kita lihat aja petanya. Sekarang bumi ini dijatuhin meteor mana? Misalnya apa? Ya, yang dijatuhin meteor misalnya Sumatera Barat dan misalnya. Ya, ada meteor. Oke. Ngapain Sumatera itu nggak besi? Kalau ada besi sih berarti meteor jatuh juga di Jawa dong. Ini atau apa bagaimana? Memang itu pecahan dari bumi yang tadinya bersatu sama langit. Ngapain harus mau teliti? Ya harus susah-susah. Sama aja orang neliti, oh bangunan Mayat Fir'aun. Piramid. piramid, Mayat Fir'aun juga. piramid, atau mayat Firaun. Ya, ngapain gaya niru ini? Misalnya, oh nanti dilihat nih orang berstatement di di apa di planet lain ada nggak manusia? Caranya bagaimana, Bu Naiti, untuk melihat ada makhluk hidup di planet lain? Dalam Al-Quran yang dokter pernah bilang, cuma saya tahu lupa surahnya, makhluk langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Jadi di atas langit itu kan pas ada makhluk, cuma bentuknya masih diramal-ramalkan, yang bilang alien lah, itulah yang kita tahu. Satu kan malaikat, jin Bukan juga kan, jin juga kan suka. makhluk lain seperti bumi ini, caranya gimana tahu? Caranya. Lihat aja, yaitu surat 21 ayat 30, baca deh. Iya. 21 ayat 30. Auzubillah minasyaitonirrajim. Surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian Allah pisahkan antara keduanya. Dan Allah jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Sadaqallahul Azim. Ya teropong aja ke sana, ada air nggak di sana? Kalau ada air berarti ada makhluk hidup. Sudah dok, kan di planet Mars sudah diteropong, ada Ya, air di sana. kalau ada air pasti ada makhluk hidup. Entah itu seperti apa atau ini seperti apa, tentunya diselesaikan dengan kondisinya di situ. Kan diramalkan alien dok. Ya terserahlah mau bentuknya alien, bentuknya apa, pokoknya makhluk hidup aja. Ya tentunya olahan di sana mau olahan di bumi ya lain lah. Makanya namanya alien, nggak jelas. Iya kan? Gampang. Al-Quran tuh gampang banget.
Dan diramalkan makhluk langit itu lebih pintar daripada makhluk bumi. Ya Saya ada terserah baca lah. itu. Ya, Yang sampai dia ini UFO itu kan unidentified flying object gitu kan. Jadi seolah UFO itu makhluk langit yang udah pintar membuat pesawat bisa turun ke bumi gitu. ya. Nah, jadi kita bisa lihat semuanya. Nah, sekarang kita lihat pendapat mereka itu misalnya makhluk lain sebelum Nabi Adam ada nggak? Ya enggak. Oh, dia berdasarkan ini jutaan tahun kita lihat. Ya, jutaan tahun itu ya kita lihat ada nggak? Yang ada tuh jutaan tahun itu adalah iblis, jin. Sebelum manusia itu kan jin ini yang namanya manusia nggak ada. Ya sesuai surat Al-Zariyat jin duluan dok. Nah, Iya. iya. Tidak Jadi aku ciptakan jin dan manusia. ya, jadi sebelum itu nggak ada. Oh, ini kan ini lebih tinggi ini. Ya, aku kan udah bilang. Oh, cuma sekedar tingginya aja. Surat 34 dan 45. Zaman sekarang ini 10 kali lebih kecil daripada zaman yang dahulu itu. Satu tujuannya kan wala Iya. nabiyyu Nah, insi. jin, Jin setan, juga ini masukin duluan, berarti dia sama itu semua. Kan ada kajian saya waktu itu. Surat Ya, Sajadah bersamaan dok. Manusia dan jin dipenuhin neraka. iya, ya. Pelan jana. Nah, jadi ya seperti itu. Ya, gampang kok pakai Al-Quran itu kalau kita bisa nyusunnya segala macam. Ya, kelihatan itu. Ya gini dok, saya potong betul bahwa saya baca tulisan Syahmat di sisi terakhir itu kemuliaan bisa berbicara apapun segala ilmu. Kemudian tadi berkaitan lain unidentified flying object. Menurut dokter ada nggak kalau lihat surat Az-Zariyat tadi? Apa-apa? Kalau menurut saya Apa? sih yang dikenal dengan UFO itu unidentified kan walahul jinna wal ins itu kan hanya dua makhluk yang Allah ciptakan di bumi di langit. Apakah ada makhluk lain selain manusia dan jin, selain tumbuh-tumbuhan, hewan yang dinamakan lain itu? Ya, yang makhluk yang diciptakan Allah sebelum manusia adalah jin atau setan, terserah lah. Ya, bentuknya ini macam-macam. Ya, makanya setan waktu dikasih manusia ini apa ciptakan manusia dia kaget. Ah, lu ngapain lu? Gue suruh nyembah lagi, suruh sujud lagi. Gua kan lebih hebat dari lu. Saya diciptakan api, Anda diciptakan dari tanah. Saya itu lebih senior dari Anda, kata setan. Ya, nah akhirnya dia tergoda. wakhalak tani minar wakhalak tahu mintin. Aku Nah, diciptakan dari api dan kamu dari tanah. ya itu banyak ayatnya, saya bisa sebutin satu persatu. Ya, Oh, harus. ya. Nah sekarang pertanyaannya, ya setan itu waktu Bisa. memperoleh informasi tentang diturunkan siapa-siapa, ya kan Nabi Adam ini kan masih di surga kan, ya Ya waktu. dok, masih di surga. Nah, nah, dia jadi mau cari-cari informasi nih tentang Nabi Adam segala macam ya, sampai dia dilemparin sama apa? Bintang-bintang segala macam ya. Itu akhirnya ada tuh surat Al-Jin surat 72 ayat 8 sampai 9 ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang apakah jin atau ini masih mau mencari di itu? Enggak, semuanya di Al-Qur'an. Tinggal dia bikin aja saingannya nih Al-Qur'an. Oh, Al-Qur'an bilang oh ini baik, aku biar jadi buruk. Ah ini yang buruk gue rubah jadi baik. Ya, makanya Allah bilang surat 27 ayat 4 sampai 5 baca deh. 27, 4 sampai 5. Surat An-Naml 2. Berapa dok? 7 sampai 27 oh, ayat 27. 4 sampai 4 sampai 5. Oh,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, Allah jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Ayat 5-nya, mereka itulah orang-orang yang dapat mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Sadaqallah. Jadi orang buruk ini, yang buruk ini dijadiin baik kan sama setannya. Baik dijadiin buruk ya. Iya, Nah, Dok. sekarang Allah kita bisa janjikan kesenangan kalau bersedekah itu kaya beruntung, setan aku miskin. iya. Ini bisa dilihat dengan apa? Dengan Al-Qur'an 30 ayat 7. Baca dah. Iya, Dok. 30 Ar-Rum ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lihat ya. Misalnya kita sedekah. Hitungan dunianya apa? Rugi kan? Ya, Ya. Pakai rumus matematik seluruh orang pintar dunia pasti bilang rugi. Setuju nggak? iya, Dok. Setiap kan penghilangan berarti. Al-Quran kan enggak kan? Jadi kebalikannya. Iya, Dok. Sekarang kita dikasih ilmu nih. Ya, Al-Quran bilang nih Al-Baqarah 174. Apabila ilmu itu kamu nggak sampaikan, ya, itu nanti kamu menelan api neraka. Setan bisikin nih. Kalau kasih ilmu nanti jadi pesaing dulu. Ya, kita terpengaruh nih sama setan nih. Akibatnya ilmu itu kita umpetin. Padahal ilmu yang kita umpetin itu jadi beban api neraka kita. Ya, Al-Baqarah 174. Sama aja engkau menelan api neraka. Ya, begitulah cara setan. Nah, sementara kalau kita ngasih, ya, setan bisikin rugi, tapi jadi 10 atau 1 jadi 7 atau 700. Sekarang kita yang milih yang mana nih? Setan atau 7 Allah menjadi nih? 700. Dok. Nah, makanya saya selalu bilang sama anak murid, udahlah kalau guru ngasih ilmu, lu bisa ngukur ilmunya sekitar situ aja tuh. Ngapain lu mau ingin? Yang lucunya Dok kan saya di sekolah saya dulu itu ada guru, dia tuh di beberapa kami hanya 2 yang keren buat PowerPoint waktu itu, dia dan yang satu lagi. Terus yang saya bilang sama anak saya, kamu minta tuh sama bapak tuh PowerPoint, jadi kamu bisa nanti pelajari lagi di rumah. Karena dia kan cepet-cepet dia terangin, karena PowerPoint-nya kan banyak gitu. Terus dia minta, aduh ini maaf ya, ini properti bapak, capek banget bapak desain. Gitu katanya. Terus saya datang lagi, saya pancing. Pak, bagi dong materi-materi itu, saya suka banget loh. Bahkan saya paling demen sama pelajaran biologi, saya bilang. Aduh Bu, maaf ya, seperti saya katanya susah saya desain, kata gitu. Makin pelit ya. Nah, Desain-desainnya gitu makin pelit. ya yang satu lagi kita ngemis-ngemis PowerPoint dia, kebetulan sejurusan kan, itu nggak dikasih. Begitu ada PowerPoint saya, pura, ayo kita bahas ini, nanti dia cepat banget semua data saya diambil. Geleng-geleng aja semua saya nggak. Ya itu setan. Bisikannya begitu. Ya. Kalau saya nggak, ya kalau saya nggak mau minta nih, makanya saya bilang mau bertanya, kita bahas sama-sama dari materi saya. Mungkin tahu Kenapa? tahan hidupnya hilang kali dok kan Ya, karena nggak kreatif lah, hidupnya hilang. Udah itu aja. Ya, begitu hebatnya nih Buddha. Yang karena bisa kita lihat itu hanya dengan Al-Quran. Halus banget Dok caranya, halus banget. Kadang saya suka Ya, iya. nangis, ya Allah kenapa kok bisa halus banget cara dia masuk itu. Betul benar-benar. Islam itu kan menyuruh kita berbagi. Ya.
Iya. Kadang demikian tadi itu sebenarnya kan ya kembali yang Ustaz katakan awal tadi, dia tahu, kemudian mengerti, tapi tidak diamalkan, tidak tahu sama sekali. Jadi karena perilakunya itu karena dia nggak tahu mungkin, nah udahlah ilmu ini hanya untuk saya. Kalau saya bilang Pak Ustadz, misalnya nih saya bilang, gua ngapain di depan itu saya ngomong, gua ngapain gua guru sama lu, ilmunya cuma sampai batas itu, ya kan? Terhina dia. Ah, ya, kita lihat aja deh, semuanya dengan kalimat Al-Quran ketahuan, ya, jelas sejelas-jelasnya, ya, jelas, jelas. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Dok, kalau memang masih ada waktu berkenaan dengan dokter sebut Cina tadi, saya juga pernah baca sebuah ulasan dokter yang orang Indonesia, sekarang umurnya 120, yang dia tuh dari Harvard University, dari mana-mana, memang lahirnya dulu di Cina karena bapaknya itu diplomat. Terus dia pulang lagi dari Harvard ke Cina mempelajari di sebuah desa Cina itu, rata-rata umurnya itu berkisar 120 tahun, 150 tahun. Nah, kalau kita kait dengan Al-Quran itu gimana tuh dok ya? Jadi gini, Apakah di umat Muhammad mungkin umur bisa begitu kalau kita ikutin gaya kehidupan mereka yang artinya makan makanan fresh dari alam? Mungkin nggak, karena pernah ada yang Ustadz yang bilang, saya nggak tahu itu hadis apa bukan, bahwa umat Muhammad tuh rata-rata ya berkisar di umur umat Muhammad gitu, 63, 62, kalau dikasih bonus 70, 75 tuh udah alhamdulillah. Nah, ini gimana mengkaji? jadi gini ya, kalau orang bilang, oh di pegunungan Cina itu umurnya lebih panjang sekian ini, ya dibandingkan yang di bukan situ. Oh karena makanan ini. Kita cuma lihat aja dia akurat benar nggak umurnya panjang karena makanan itu. Hmm. Saya kan bilang, oh enggak. Umurnya panjang itu memang untuk menggoda manusia, ya. Yang di luar itu, kira-kira dia istiqomah nggak sama kalimat Al-Quran? Misalnya dia mau niru, dia tinggal di situ, apakah umurnya jadi panjang? Enggak, Juga karena enggak. udah ada tentu nah, Betul. Jadi Kenapa? pemerintahan Cina tidak membolehkan orang asing manapun duduk berdiam di desa itu. Itu sudah kayak diisolirkan, kayak dilokalisasi gitu. Nah, kayak dibuat sejenis marga satwa gitu, perlindungan untuk mereka. Jadi biar mereka itu kayak sebuah adat mereka yang membanggakan atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi orang luar nggak bunga sekali. Sekarang saya tanya, ya, ya kita misalnya nih, ya kita pengen seperti umatnya, katakan Nabi Ibrahim lah, 300 tahun atau 400 tahun. Bisa nggak? Misalnya kita ketemu jasadnya Nabi Ibrahim itu, kita ambil nih gennya, kita rubah jadi 300 tahun. Di generasi ini bisa nggak? Bisa nggak? Nggak Saya bisa tanya. dok, kan alam Nggak bisa, karena kita udah ditentuin. ya. Ya, nah sekarang contohnya gak usah itu dah. Allah udah bilang, itu surat 3 54. Surah Al-4 Allah Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Allah menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Allah menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki
Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Shadaqallah al-azim. Kita lihat ada nggak yang bisa merubah atau menahan teori lemah jadi kuat, kuat lagi, ada nggak? Atau kulit Enggak. keriput bisa jadi nggak keriput lagi? Jadi kencang lagi nggak bisa dok saya. Misalnya melalui Operasi. melalui dunia kedokteran, rejuvenasi atau Iya. melalui stem cell bisa Katanya bisa dok, Bisa. engsel kaki dok. Lutut, apa? engsel kaki, lutut bisa juga 150 juta. Ah, itu kan dibohongin aja. Bisa dibohongin, Dok. Ada 10 juta betul 100%. Bisa lari kencang katanya. Saya Iyalah. kemarin sempat dialog dok. 100%. Ah. Enggak. Nah sekarang kalau ditanya nih, saya bayar 150 juta. Kalau seandainya saya nggak berubah jadi seperti dengkul 20 tahun yang lalu, saya bisa tarik duitnya? Ya nggak bisa, Dok. Udah dibayar. Hah? Berarti apa kesimpulannya? Bohong. Oh, Bukan itu nggak Itu menipu. di video operasi. Ya, dokter punya nanti insya Allah nggak bakal kamu nih setelah itu statistik orang ya, statistik saya operasi baca aja Bismillah. Jangan Anda tawarkan iming-iming saya dengan statistik orang. Ya, nanti Anda kecewa nanti. Betul aja saya minggu ke-7 kena serangan lagi. Ya, tapi saya udah siapin diri. Ya memang itu catatan saya di Lauhul Mahfuznya begitu. Mau bilang apapun, mau nasib saya dirampelin untuk konferen para ahli itu ya, nggak bisa dirubah. Ya, nah ini yang kita harus kalau kita sadar gitu, berapa duit perorangan yang bisa kita selamatin nih, berapa duit negara yang kita bisa selamatin. Ya, kita kan ngikutin teori rakusnya Yahudi nih. Ya, misalnya untuk ngamal, oh dan dia bakal kambuh, bakal ini segala macam, itu asal kita periksa dengan pemeriksaan yang namanya 80 juta, dan kita ikutin nih. Pasti nggak mau dah. Ya, kan pikiran. Nah, dua pikiran ini nggak boleh di hadapan Allah nih. Ya, nggak percaya ini nggak boleh di hadapan Allah. Terus itu namanya apa istilahnya perang keyakinan antara dunia sama akhirat, lebih Allah atau pendapat. Nggak peduli apakah seluruh pendapat orang manusia itu seperti itu, nggak peduli. Ya. Nah, ini yang dulu di zaman Rasulullah. Ya, orang mikir nih, oh saya kalau nggak perang, saya nggak mati. Apa jawaban Allah di surat 3 ayat 154? Kalau seandainya kamu mati di situ karena pedang, kamu pasti datang ke situ. Kamu pasti mati karena pedang, kata Allah. Ya, nah sekarang kita lihat nih. Anaknya Ridwan Kamil alias Kuba. Berenang yang setiap hari orang Swiss sendiri itu dijadiin jalan untuk pulang tuh. Orang habis kerja pulang tuh 2 kilo jaraknya. Kenapa? Kenapa yang lain-lain anak-anak kecil yang sekarang nggak mati? Kenapa? Ini jadwalnya mati di situ. Allah sudah tentukan. Padahal di Udah sekitar tentukan dia di tuh banyak banget anak-anak. Malah dia kayak hanyut sebentar dan nggak yakin bakal meninggal karena masih terapung-apung waktu awal-awal hanyutnya itu. Nah itu. Jadi nggak bisa Nah sekarang bisa nggak diramal? Kalau seandainya dia tahu, dia mungkin nggak bakal libur ke sana. Itu ada ayatnya kan dok, dimanapun mati Allah sampaikan ajalnya.
Ya iya, ya. eh, nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa suruh kalimat Al-Quran itu mutlak. Kalau mutlak, orang memanfaatkan ini. Ini namanya teori tadi numpang tenar. Dok, Lukman berapa ya yang menyatakan kamu tidak, 31, iya, 34. kamu tidak akan pernah tahu di mana bumi mana kamu akan meninggal gitu ya. 31, 34 ya, Dok. Nah, Ayat terakhir nah, 34. ya, udah jelas. Saya cuma lihat patokannya aja itu, udah. Ya, ada pasien saya nih, saya operasi, stadiumnya awal. Keluarganya nanya, keluarganya dokter semua. Dok ini bagaimana nasib keluarga saya dok ini? Wih, saya nggak tahu itu. Yang jelas kalau statistik ini akan ada 5 tahun. Tapi kata tadi saya nggak tahu. Dari sini pasti akan berulang. Entah itu dia tabrakan, mati karena lain, segala macam. Yang jelas saya bilang, nggak mungkin dia mati di bawah 1 tahun karena cancer. Lain yang lebih Atau emergensi. agresif, Betul jenis aja. kanker agresif, begitu dibedah langsung bangkit dia mengganas, kan ada juga dok yang begitu, dari jinak langsung mengganas. Ada, itu udah ditentuin semua. Nah, kebetulan pasien ini pas masuk bulan keempat, ya, dia kena serangan sakit paru. Mau cancer, nggak tahu. Nah, Dok, kanker itu ada faktor-faktor lain gitu ya dok? iya, ada penyebab lain ini segala macam, misalnya ada komorbid, sakit jantung, sakit apa segala macam. Ya mungkin matinya sebab lain. Tapi kansernya sendiri enggak. Jarang yang mati Saya 1 tahun. pernah ikutin Yang mati dokter kan, pas saya habis lagi kemo di RSCM. Terus anak teman saya itu dia dokter, almarhum dokter Edo itu murid kami. Jadi meninggal karena COVID. Jadi kan saya ketika saya sakit di operasi, Edo tuh datang bersama mamanya. Terus hati saya mengatakan dia datang ketika kamu sakit operasi. Nah sekarang meninggal, bagaimana nih saya dalam program kemo? Saya telepon mamanya nolak-nolak. Jangan ibu kan lagi sakit, anakku nih COVID. Tapi saya nggak dengar, saya bilang ke Depok. Jadi kita nggak ngasih tahu beliau sampai di lingkungan rumahnya karena kita nggak tahu nomor persis rumah. Terus saya bilang, Bu, ini saya udah di depan rumah. Nah, saya malah sholat duhur waktu itu di kamarnya Edo. Nah, ya alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini akhirnya saya ngomong lah di grup kami di sekolahan. Ada orang kita Kristen satu, iya Bu ya, kalau memang belum ajal mau apapun nggak akan mati ya Bu ya. Kalau ajal kita nggak di situ ya nggak mati di situ, saya bilang gitu. Dia Kristen malah terucap seperti itu tuh. Ketika saya datang, ya alhamdulillah karena saya ikut kata dokter aku kalau misalnya nggak ajal di situ ya nggak di situ gitu. Akhirnya alhamdulillah maha benar segala. waktu istri saya dirawat kena COVID, saya minta istri saya pulangkan. Terus udah gitu, apa kata ini? Jangan jangan satu kamar ya, jangan ini. Enak aja lu. Saya bilang, apa urusannya? Saya bilang, nggak apa-apa. Udahlah, serahkan semua itu kepada hukum Allah lagi. Alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dari aku, balikan lagi dengan ke aku. Balikan ke aku itu artinya dengan kalimat Allah lagi di Al-Quran. Al-Baqarah 156 ya dok? Iya, ya balikan. Jangan melalui manusia. Nanti kita sama manusia ini gelisah, ini segala macam. Wah, udah dah. Ya, oke, kalau nggak ada lagi, udah 8:30. Terima kasih dok atas segala pencerahannya. Baik, dokter. Alhamdulillah kita telah menyimak kajian pada pagi hari ini bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi dengan kajian yang dengan tema yang sangat menarik, teori numpang tenar di dalam Al-Quran. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Kami mohon maaf atas segala Amin, kekurangan amin, dalam amin, acara amin. ini. Semoga niat baik kita diterima sebagai amal ibadah. Mari kita Amin, tutup amin, majelis amin, ini amin. pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Subhanaka Allahumma wa Allahumma wa bihamdik. bihamdika Asyhadu asyhadu an la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu atubu ilaika. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Dokter Terima Adi. kasih Dokter Adi. Ya, Terima kasih ya. Hayati. Terima kasih Bu Evi. Terima Ya, kasih Dokter Dodi. sama-sama. Terima kasih